Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah asal-usul kota Ternate dan juga terkait dengan alasan serta latar belakang kenapa diberi nama Ternate serta kondisi kota Ternate tempo dulu. Bagaimana sejarah kota Ternate ini? Silakan disimak paparannya berikut ini. Ternate adalah sebuah kota di Provinsi Maluku Utara. Letak kota ini yaitu di kaki Gunung Api Gamalama yang terletak di Pulau Ternate. Kota Ternate sempat menjadi ibu kota Provinsi Maluku Utara hingga akhirnya digantikan oleh kota Sofifi. Ternate menjadi kota otonom sejak 4 Agustus 2010. Dulunya, kota Ternate disebut Pulau Gapi yang mulai ramai di awal abad ke-13. Penduduk Ternate merupakan warga eksodus dari Halmahera. Kala itu, di Ternate terdapat 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang memole atau kepala marga. Mereka lah yang pertama mengadakan hubungan dengan para pedagang yang datang dari segala penjuru guna mencari rempah-rempah. Penduduk Ternate semakin heterogen dengan bermukimnya pedagang Arab, Jawa, Melayu, dan Tionghoa. Oleh karena aktivitas perdagangan yang semakin ramai, ditambah ancaman yang sering datang dari para perompak, maka diadakan musyawarah untuk membentuk suatu organisasi yang lebih kuat dan mengangkat seorang pemimpin tunggal sebagai raja. Seiring berjalannya waktu, kemudian pada tahun 1257, Momole Ciko, pemimpin Sampalu, terpilih dan diangkat sebagai Kolano atau raja pertama dengan gelar Bab Masur Malamo yang memerintah antara 1257 hingga 1272. Kerajaan Gapi berpusat di kampung Ternate yang dalam perkembangan selanjutnya semakin besar dan ramai sehingga oleh penduduk disebut juga sebagai Gamlamo atau kampung besar. Belakangan orang menyebut Gamlamo dengan Gamalama. Semakin besar dan populernya kota Ternate sehingga kemudian orang lebih suka mengatakan kerajaan Ternate daripada kerajaan Gapi. Di bawah pimpinan beberapa generasi penguasa berikutnya, Ternate berkembang dari sebuah kerajaan yang hanya berwilayahkan sebuah pulau kecil menjadi kerajaan yang berpengaruh dan terbesar di bagian timur Indonesia, khususnya Maluku. Kemudian, mulai memasuki abad ke-15 atau pertengahan abad ke-15, agama Islam diadopsi secara total oleh kerajaan Ternate dan penerapan syariat Islam dilakukan. Sultan Jainal Abidin meninggalkan gelar Kolano dan menggantinya dengan gelar Sultan. Para ulama menjadi figur penting dalam kerajaan. Setelah Sultan sebagai pemimpin tertinggi, ada jabatan Jogugu atau Perdana Menteri dan Pala Raha sebagai para penasehat. Pala Raha atau 4 rumah adalah 4 klan bangsawan yang menjadi tulang punggung Kesultanan Ternate sebagai representasi para memole pada masa lalu. Masing-masing dikepalai oleh seorang Kimalaha. Mereka yaitu Marasauli, Tomagola, Tomaito, dan Tamadi. Pejabat-pejabat tinggi Kesultanan Ternate umumnya berasal dari klan-klan tersebut. Bila seorang Sultan Ternate tidak memiliki pewaris, maka penerusnya dipilih dari salah satu klan tersebut.
Selanjutnya, ada jabatan-jabatan lain seperti Boboto atau Dewan 18, Sabua Raha, Kapitalau, Salahakan, dan Sangaji. Kini, sisa-sisa peninggalan masa lalu Ternate sudah menjadi objek wisata sejarah bagi kota Ternate. Objek-objek ini masih ada dan terpelihara, menjadi sajian bagi para turis yang mengunjungi kota Ternate. Adapun objek wisata yang ada di Ternate, terutama wisata sejarah, diantaranya Masjid Sultan Ternate merupakan tempat tujuan pertama saat ron gunung. Masjid tersebut cukup menggambarkan arsitektur Indonesia Timur. Kemudian ada Keraton Kesultanan Ternate. Untuk melihat-lihat dan mengetahui sejarah Keraton Kesultanan Ternate, maka dapat meminta jasa guide yang memang sering berada di halaman keraton. Di dalam bangunan keraton pun banyak barang-barang peninggalan bersejarah yang memang sengaja dipajang menyerupai ruangan di museum. Barang-barang sejarah yang dipajang tersebut misalnya jubah pemberian Raja Arab Saudi, kelapa kembar yang merupakan upeti Raja Sangir kepada Sultan Ternate pada tahun 1750. Kemudian ada juga Benteng Toluko yang merupakan sebuah benteng yang ketika dilihat dari atas memiliki bentuk menyerupai alat kelamin pria. Selanjutnya ada objek wisata Batu Angus yang merupakan tempat wisata yang berisi batu-batu berwarna hitam yang besar-besar. Batu-batu tersebut adalah hasil dari muntahan lahar dari Gunung Gamalama berabad-abad lampau. Dari Batu Angus juga dapat terlihat laut lepas dan Pulau Hiri. Selanjutnya ada Pantai Sulamadaha yang merupakan pantai yang di bagian depannya terdapat jajaran warung yang menjual air guraka dan pisang mulut bebek. Air guraka merupakan minuman jahe yang dicampur susu dan disajikan saat hangat. Biasanya juga ditaburi kenari atau kacang. Sedangkan pisang mulut bebek merupakan pisang goreng yang dimakan dengan sambal. Wisata yang tidak kalah menariknya adalah Danau Tolire yang merupakan sebuah danau besar dengan latar belakang Gunung Gamalama. Pemandangan di danau ini tentunya cukup memikat dan air di danau ini ternyata berwarna hijau tua. Nah, seperti itu sejarah asal-usul kota Ternate yang juga terkait dengan sejarah kerajaan atau Kesultanan Ternate tempo dulu. Terima kasih sudah menyimak sejarah asal-usul kota Ternate ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak sejarah dari Maluku, termasuk sejarah kota Sophivi yang kini menjadi ibu kota dari Provinsi Maluku Utara. Selain itu ada juga sejarah dari kota-kota lainnya dari berbagai provinsi di Indonesia. Termasuk juga ada kisah legenda, dongeng, dan cerita rakyat dari Maluku. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Sampai jumpa di cerita lainnya.